وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله العظيم. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 13 hari kita memasuki tahun baru 1446. Kita masih berada di bulan Muharram, bulan yang punya keistimewaan khusus. Tingkatkan ibadah di bulan ini dan jauhi kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Rasulullah SAW bernama Sya'ban Al-Qurashi, pemuda yang energik, pintar, itu selalu datang ke masjid 2 jam atau 3 jam sebelum adzan subuh, i'tikaf. Dari remaja. Suatu hari Sya'ban yang setiap datang itu selalu duduk di pojok belakang. Sahabat mengatakan, ya Sya'ban, kenapa tidak pilih saf yang di depan? Bukankah itu yang afdal? Kata Sya'ban, biarkanlah saya di belakang supaya saya tidak mengganggu kalian dan juga saya bisa lebih khusyuk i'tikaf. Bertahun-tahun. Suatu hari Rasulullah SAW akan memimpin salat subuh. Biasanya Rasulullah itu akan iqamah baru beliau muncul untuk memimpin salat subuh. Rumah Rasulullah di masjid itu hanya diselangi dengan connecting door. Rumah Rasulullah itu yang ukurannya sekarang, dan masjidnya itu adalah rawdah yang sekarang. Suatu pagi Rasulullah setelah waktu iqamah tidak melihat Sya'ban di pojok belakang. Maka kata Rasulullah, adakah yang tahu kabar terakhir tentang Sya'ban? Semua terdiam. Kata Rasulullah, kita tunggu dahulu sampai Sya'ban datang. Toleransi waktu salat subuh sudah hampir habis, matahari sudah akan muncul. Kata Rasulullah, ya kita salat subuh. Setelah salat subuh, Rasulullah kembali berdiri dan bertanya, siapa yang tahu Sya'ban? Saya, ya Rasulullah. Ayo kita berangkat ke rumah Sya'ban. Jauh ya Rasulullah. Ada 2 hadis mengatakan perjalanan dari rumah Sya'ban ke masjid itu sekitar 2 jam. Hadis lain mengatakan perjalanan jika Sya'ban pulang dari setelah salat subuh, setelah salat duha, sampai ke rumahnya sudah hampir berakhir waktu duha, artinya hampir adzan duhur. Jauh ya
Kata Rasulullah, kita berangkat, kita melihat apa yang terjadi pada Sya'ban. Setiba di rumahnya, Rasulullah izin untuk ketemu dengan Sya'ban. Istri Sya'ban keluar menangis. Innahu qad tuwfiya al-bariha wa dufina sabah. Ya Rasulullah, Sya'ban pagi-pagi tadi malam telah meninggal dan pagi-pagi tadi sudah dikuburkan. Tapi ya Rasulullah, Sya'ban saat-saat sakaratul maut berteriak yang kencang sekali. Ada 3 kata-kata yang diteriakkan oleh Sya'ban. Yang pertama, lima lam yakun ab'ad min hada. Kenapa tidak lebih jauh ya Allah? Teriakan yang kedua, lima lam yakun jadid. Kenapa tidak yang baru? Teriakan yang ketiga, lima lam yakun kullahu. Kenapa tidak semuanya? Apa maksudnya Rasulullah ini? Saya tidak mengerti ya Rasulullah. Tapi setelah Sya'ban mengucapkan kata-kata ini, Sya'ban pun meninggal. Di saat itulah Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Qaf, surat ke-50 ayat 22 halaman 519 atau sekitar di surat cetakan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna 'anka ghita'aka fabasarka al-yawma hadid. Kalian selama ini selalu abai, lupa, tidak perhatikan tentang ini, tentang kematian ini, tentang akhirat. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasarka al-yawma hadid. Saat sekarang ini, pada saat sakaratul maut, kami angkat penghalang penglihatan, ghita. Fabasarka al-yawma hadid. Setelah diangkat penghalang penglihatan itu, maka penglihatan kamu sangat amat tajam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita semua karena rahmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita diberi penutup penghalang agar supaya kita bisa tenang bekerja. Kalau tidak ada ghita atau sutra ini, kita akan terganggu dengan penglihatan yang lain. Setan, jin, iblis berkeliaran, malaikat berkeliaran. Maka diberi penutup, pembatas supaya tidak terganggu. Pada saat roh akan berpisah dengan jasad, pelan-pelan dinaikkan, mulailah kelihatan yang lain itu. Maka terkadang ada orang yang saat sakaratul maut itu penglihatannya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, jelas, tampak apa yang telah dilakukan selama hidupnya dan akan kemana. Sya'ban pada saat sakaratul maut itu dia berteriak, lima lam yakun ab'ad min hada. Ya Allah, kenapa rumahku tidak lebih jauh dari sekarang ini? Yang perjalanannya 2 jam sampai 3 jam sampai 4 jam. Karena Sya'ban melihat setiap langkah itu adalah ampunan, kasih sayang Allah dan menaikkan derajat surga al-a'la, yang lebih tinggi. Setiap tetes bensin yang kita gunakan pakai motor atau mobil itu adalah ampunan Allah SWT. Maka Sya'ban menyesal, kenapa tidak ada dijawab? Itu yang pertama. Yang kedua, lima lam yakun jadi, kenapa tidak yang baru? Sya'ban punya tradisi kalau di musim dingin boleh menggunakan 2 jaket. Yang bagus untuk bagus itu di dalam, yang baru. Yang di luar
itu butuh, karena itu terkena debu. Maka subuh Sya'ban dalam perjalanannya mendekati masjid Rasulullah SAW di Madinah, menemukan orang yang terkapar kedinginan, kelaparan. Sya'ban pun membuka bajunya, jaket itu dibungkuskan kepada orang yang kedinginan ini, dipapah bersama-sama salat subuh di masjid Rasulullah SAW. Menyesal, kenapa tidak saya berikan yang benar? Kenapa saya berikan yang butuh? Karena tanpa orang yang menolong orang, memberikan bantuan yang terbaik, itu adalah ampunan, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan derajat al-firdaus. Menyesal. Yang ketiga, malam yakun kullahu. Sya'ban punya tradisi sarapan pagi itu dan minum susu, roti dipotong dijauhkan di makan. Hari itu setelah salat subuh datang pengemis. Inni lam akul thalathata ayyamin wa lam aftur thalathata ayyamin. Sya'ban, saya sudah 3 hari tidak makan. 3 hari saya tidak sarapan, lapar. Tolong bantu saya. Sya'ban memberikan setengah gelas susu, separuh roti. Maka menyesal, ini malam minggu kenapa tidak saya berikan semua roti, semua susu yang ada? Karena setiap pemberian, memberi makan, sedekah, infak, itu adalah rahmat, ampunan, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tangga untuk menaiki surga al-firdaus al-a'la yang tinggi. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Masih ada kesempatan. Maka mudah-mudahan dengan tahun baru kita mempunyai kemampuan untuk keinginan beribadah lebih baik lagi. Semangat baru yang maksimal. Jangan yang biasa-biasa saja. Jangan begitu-begitu saja. Karena waktu terus berjalan. Kita punya waktu sangat terbatas. A'mal ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilun man yatajawaz dzalik. Kita hanya tinggal di sini punya jatah 60 tahun sampai 70 tahun. Wa qalilun, sedikit yang lebih daripada sedikit yang lebih dari itu. Rasulullah 63, Abu Bakar 63, Umar 63, Ali 63, hanya Utsman bin Affan yang 82 tahun. Kita segera akan meninggalkan bumi ini. Sukan hadal kaukabil ardh. Kita bukan penduduk asli di sini. Kita segera akan meninggalkan bumi ini. Mari kita manfaatkan tahun baru ini dengan semangat ibadah yang lebih kuat lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نحمده سبحانه على ما مضى، نحمده سبحانه على ما نحن به الآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا فإن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا الله sayang kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah banyak berbuat dosa ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Engkau sungguh pengampun ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma arhamna washfi mardana ya Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah. Allahumma ajirna min kulli syarrin wa bala'in wa fitnatin wa musibah. Lindungi kami dari segala kesulitan hidup ya Allah, dari segala musibah ya Allah. Allahumma shfi mardana ya Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah. Allahumma ajirna ya Allah min kulli maradin wa saqamin wa alamin wa da'in wa waba'i rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jauhkan kami dari segala jenis penyakit ya Allah. Birahmatika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina habibina wa syafiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar. Wa aqimis shalah.